Di tahun 2018, tepat sudah 2 tahunan Asep dan Lutfi berpacaran. Selama 2 tahun Lutfi sudah mondar-mandir main ke rumah Asep, namun tidak dengan Asep. Asep selalu menolak saat Lutfi mengajaknya singgah ke rumah orang tuanya. Alasannya Asep khawatir jika abah Lutfi tak suka dengannya. Perbedaan status sosial lah yang membuat Asep minder dengan keluarga Lutfi. Lutfi merupakan anak gadis dari seorang kiai asal daerah Bogor, sementara Asep hanya datang dari keluarga miskin. Memang bagi Lutfi tidak masalah, tapi bagi Asep tidak begitu. Hubungan keduanya memang disembunyikan dari keluarga Lutfi. Namun akhirnya di bulan Agustus 2018, Asep dan Lutfi ke pergo abang Lutfi, Ahmad. Saat itu Ahmad melihat Lutfi turun dari motor seorang pria dan setelahnya keduanya melakukan kontak fisik. Melihat itu Ahmad tentunya marah. Ahmad merasa jika Lutfi tidak bisa menjaga marwah abah mereka yang seorang kiai. Tanpa menunggu, Ahmad langsung berteriak memanggil Lutfi. Saat itu Lutfi memang sempat kaget, sementara itu Asep langsung tancap gas. Dengan ketakutan Lutfi mendatangi abangnya itu. Kepada abangnya, Lutfi mengaku jika ia dan pria yang tadi cuma teman. Tapi pengakuan itu malah membuat Ahmad marah. Ahmad tak percaya. Bagi Ahmad, tidak mungkin hanya pertemanan. Jika sampai ada adegan sentuhan fisik atau pegangan tangan di antara keduanya. Ahmad kemudian memperingatkan Lutfi agar jangan lagi bertemu Asep. Di rumah Ahmad menceritakan hal itu kepada ayahnya Kiai Sayuti. Sebagai ayah, Sayuti masih berpikir baik pada Lutfi. Namun ia berjanji pada putranya itu untuk bicara pada Lutfi adiknya. Lantas Kiai Lutfi memanggil putri kesayangannya itu untuk mendengarkan apa yang sebenarnya. Lutfi lantas bercerita jika pria itu bernama Asep. Dia anak santri juga. Asep juga baik, sopan, dan tentunya saleh. Tapi cerita Lutfi dibantah abangnya Ahmad. Bagi Ahmad, mana ada pria baik-baik bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Kiai Sayuti lantas mengingatkan Lutfi untuk bisa menjaga marwah keluarga mereka dan tidak lagi berteman dengan Asep. Lantaran khawatir Lutfi bakal kembali berhubungan dengan Asep, maka Kiai Sayuti pun bercerita kepada Ahmad jika ia berniat akan menjodohkan Lutfi dengan anak temannya yang juga santri. Rencana itu pun didukung Ahmad. Rupanya Lutfi tahu rencana ayahnya itu, hingga keesokan harinya Lutfi pergi menemui Asep. Kepada Asep, Lutfi mengadu tentang rencana abahnya itu. Bahkan gadis itu pun sampai menangis. Ia tak mau menikah dengan siapapun kecuali dengan Asep. Di saat itu juga Lutfi membuat pengakuan yang cukup membuat kaget Asep, di mana Lutfi mengaku jika dirinya sedang hamil. Itu berarti tak ada pilihan lain bagi Asep selain segera menikahi Lutfi. Singkat cerita, Asep mengajak abangnya Saifullah untuk pergi menemui Kiai Sayuti guna melamar Lutfi. Awalnya Saiful agak ragu, namun ia tak ingin membuat adiknya kecewa. Maka berangkatlah Asep, Saiful, dan ibunya ke rumah Lutfi. Saat bertemu abah Lutfi, Saiful pun menceritakan niat kedatangan mereka untuk melamar Lutfi. Mendengar itu, Kiai Sayuti bersikap tenang, tapi tidak dengan Ahmad. Ahmad langsung bertanya perihal pekerjaan Asep, dan apa mungkin Asep bisa kasih makan adiknya. Asep pun berjanji akan berusaha memperbaiki keadaan ekonominya. Singkat cerita, Kiai Sayuti meminta waktu untuk berpikir. Maka pulanglah Asep dan keluarganya. Namun rupanya Kiai Sayuti sama sekali tidak berniat berbesanan dengan keluarga Asep. Sebab itulah Kiai Sayuti akan segera menikahi Lutfi dengan anak temannya. Lutfi yang tahu jika lamaran Asep ditolak lantas mendatangi ayahnya untuk memohon diberikan restu. Namun Kiai Sayuti tetap menegaskan pada Lutfi jika jodoh putrinya bakal dia yang mengatur.
Mendengar itu, Lutfi bersimpuh pada ayahnya dan kemudian mengaku jika ia sudah hamil anak Asep. Entah bagaimana menggambarkan perasaan Kyai Sayuti saat itu. Lantaran rasa kecewanya itu, Kyai Sayuti pun menampar Lutfi sambil berucap jika putrinya itu tidak tahu malu. Hal serupa juga terjadi pada Ahmad. Saking marahnya, Ahmad menyeret Lutfi ke kamar, mengambil handphonenya dan kemudian mengurung Lutfi di kamarnya. Amarah yang teramat besar membuat Kyai Sayuti gelap mata. Kepada Ahmad, anaknya, Kyai Sayuti menyampaikan niatnya jika tetap akan menikahi Lutfi dengan anak temannya. Sedangkan soal Asep, Kyai Sayuti berniat membuat perhitungan. Awal-awalnya dengan handphone milik Lutfi, Ahmad sering mengirimkan pesan ancaman pembunuhan kepada Asep. Pesan-pesan ancaman itu sempat Asep tunjukkan pada temannya Abbas. Hingga bulan Oktober awal, Asep mengajak Abbas untuk pergi ke rumah Lutfi. Maka berangkatlah keduanya ke sana. Setibanya di halaman rumah Lutfi, Asep menyuruh Abbas untuk tunggu di atas motor saja. Abbas pun menurut. Asep lantas melangkah masuk ke dalam rumah. Begitu pintu ditutup, Asep disuruh duduk. Lampu rumahnya pun dimatikan. Sekedar info tambahan saja, di depan pintu luar, Kyai Sayuti sudah memerintahkan menantunya dan satu orang santri untuk menjaga pintu. Maka malam itu, Ahmad pun menganiaya Asep dengan palu dan tangan kosong, hingga akhirnya Asep meninggal. Kejadian itu disaksikan Kyai Lutfi. Sementara itu di luar ada tetangga yang datang bertamu. Tetangganya itu datang lantaran ada ribut-ribut. Namun di depan pintu menantu Kyai Sayuti menghalangi tetangganya itu. Alasannya lantaran di dalam lagi ada pengobatan ruqyah. Sementara itu setelah 2 jam Asep tak kembali, di luar Abbas sudah gelisah dan sempat memanggil-manggil Asep hingga akhirnya dia pun pulang. Tengah malam, Kyai Sayuti memerintahkan menantu dan 3 santrinya agar membawa jasad Asep dan buang entah kemana. Barulah keesokan paginya tanggal 4 Oktober 2018 di daerah Kampung Sawah Rumpin Bogor, warga dibuat heboh setelah ditemukannya jasad pria muda berbaju koko dan bersarung di tempat pembuangan sampah warga. Penemuan itu pun dilaporkan ke Polres Bogor. Proses identifikasi pun dilakukan pihak kepolisian. Di tempat berbeda, penemuan jasad Asep sampai juga ke telinga Saiful abang Asep. Awalnya setelah pulang kerja, Saiful singgah ke warung. Dari sanalah Asep pun tahu tentang penemuan jasad. Saat ia lihat fotonya, seketika itu ia tahu jika adiknya lah yang sedang diceritakan orang-orang di warung. Polisi lantas mengumpulkan keterangan saksi-saksi termasuk Abbas. Maka dari Abbas lah semuanya terbongkar. Barulah di tanggal 12 Oktober 2018, pihak kepolisian dari Polres Bogor merilis para pelaku. Mereka ada 6 orang, antara lain Kyai Sayuti, putranya Ahmad, 1 orang menantunya, serta 3 orang santri lainnya. Dengan begitu, Kyai Sayuti bersama anaknya, Ahmad dan menantunya beserta 3 orang santrinya terjerat pasal 55 ayat 1, junto pasal 338 atau 340, atau bahkan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.